Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, Auro Channel akan membahas tentang emiten BUMN karya yang akhir-akhir ini mendapat sentimen positif maupun sentimen negatif. Sentimen positif berasal dari munculnya SWF dari pemerintah, Sovereign Wealth Fund, yang diyakini akan memperkuat permodalan dari BUMN karya ini, dan juga ini salah satu sentimen sedikit agak negatif dari Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Keng Hong, di mana utang BUMN karya itu cukup besar, seperti itu. Ini diambil dari bisnis.com 20 Januari 2021 ya, dia menyinggung utang emiten BUMN karya ini mencapai puluhan triliun. Namun seperti apa kenyataannya? Jadi untuk menilai emiten BUMN karya ini, kita tidak bisa serta-merta hanya menyinggung masalah hutangnya saja, karena hampir sebagian besar dari pekerjaan emiten BUMN karya ini adalah by kontrak suatu proyek di mana membutuhkan modal yang cukup besar atau padat modal. Seperti halnya bank. Bank itu juga utangnya besar karena bank itu adalah mengumpulkan dana masyarakat yang itu adalah dianggap sebagai utang atau liabilities. Sama halnya dengan BUMN karya ini. BUMN karya ini juga padat modal sehingga diperlukan modal yang cukup besar untuk menyokong proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Seperti itulah sederhananya. Apalagi akhir-akhir ini pemerintah sangat gencar untuk mendukung atau membangun infrastruktur untuk mendukung Indonesia maju, seperti itu. Oke, yang perlu kita cermatin kali ini bukanlah besarnya hutang, tapi mari kita hitung rasio utang, bagaimana BUMN karya ini bisa mampu membayar hutang atau bisa mengelola hutang-hutang tersebut sehingga tingkat likuiditasnya menjadi baik dari segi cara membayar atau kemampuan membayar hutangnya. Nanti di sini kita akan langsung menghitung langsung ya dengan rasio-rasio yang sederhana yang sangat biasa kita kenal. Ya kan, ada debt equity ratio, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ini adalah rasio solvabilitas atau kemampuan membayar hutang. Beberapa kawan-kawan mungkin belum tahu, tapi ada banyak juga yang sudah tahu. Mari kita belajar bersama. Bagi yang belum tahu nanti bisa praktek. Nanti Excel-nya akan kita bagi, akan kita share di kolom komentar. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya bisa membantu untuk subscribe, like maupun share untuk mendukung channel ini terus berkarya menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, mari kita lanjut saja. Oke, sebelum kita melanjutkan di Excel yang sudah saya siapkan, seperti biasa, saya akan memperlihatkan sumber-sumber data yang akan kita pakai untuk mengisi Excel yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, ini ada laporan keuangan Adikarya per 31 Desember 2019. Jadi nanti kita akan membandingkan dua periode ya, periode sebelum COVID maupun setelah COVID. Jadi annual tahun 2019 sampai kuartal 3 tahun 2020 dengan emiten Adikarya, PTPP, Wijaya Karya, dan Waskita Karya. Ini juga untuk yang kuartal 3 tahun 2020. Oke, seperti itu ya. Untuk data-data juga bisa di-download di channelnya IDX. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita sudah masuk ke Excel.
yang sudah saya siapkan. Ini beberapa sudah saya isi berdasarkan laporan keuangan yang sudah saya unduh tadi ya. Yang sudah saya isi adalah liabilitas jangka pendek dan panjang, total ekuitas, aset lancar, kas, serta persediaan. Kita isi yang liabilitas dulu, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi liabilitas jangka pendek itu adalah liabilitas atau tanggungan atau utang yang wajib dibayar dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Untuk jangka panjang berarti di atas 1 tahun. Total liabilitas, mari kita tambahkan saja ya. Jangka pendek ditambah jangka panjang. Oke, ketemu. Kita langsung copy saja ya ke yang sampingnya karena rumusnya sama. Sudah ketahuan. Oke, untuk ekuitas sudah saya isi juga. Jadi ekuitas itu adalah modal inti yang dimiliki oleh perusahaan. Aset lancar. Nah, ini ada aset lancar. Aset yang mudah dicairkan. Ini saya perlihatkan sedikit ya. Ini contohnya saja milik waskita. Jadi aset lancar ini terdiri dari kas, piutang usaha, serta persediaan. Ada sedikit uang muka, pajak dibayar dan muka, jaminan usaha, dan lain-lain. Intinya aset lancar ini adalah aset yang mudah dicairkan. Jadi ini nanti adalah sebagai pembanding kita untuk seberapa besar kemampuan untuk membayar hutang. Karena aset lancar ini adalah aset yang mudah dicairkan, seperti itu. Kas. Nah, ini kas adalah aset yang paling liquid ya kawan-kawan. Aset lancar yang paling liquid. Jadi aset lancar yang sangat mudah dicairkan karena cash itu adalah dana cash, uangnya ada, maka itu adalah sangat liquid. Yang kedua adalah persediaan. Ini kenapa saya input juga nanti persediaan ini sangat penting dari bagian dari aset lancar karena persediaan ini adalah aset lancar yang walaupun bisa dicairkan atau dijual tapi cukup sulit karena persediaan ini komponennya di emiten karya ini adalah bahan baku ya, seperti ini contohnya bahan baku, bahan jadi, beton dan lain sebagainya, suku cadang dan lain-lain ya. Jadi walaupun ini masuk ke aset lancar, tapi cukup susah juga untuk dicairkan. Seperti itu, makanya ini akan saya isi nanti sebagai rasio untuk mengukur quick ratio ini. Seperti itu, nanti kita bahas quick ratio juga. Mari kita, kenapa ini aset lancar kita kurangi persediaan? Karena kita nanti akan mengeluarkan komponen persediaan ini di aset lancar. Karena seperti apa yang sudah saya infokan tadi, walaupun ini masuk ke aset lancar, aset persediaan ini cukup sulit juga untuk dilikuidkan atau dicairkan atau dijual. Oke, kita hitung saja aset lancar dikurangi persediaan. Ketemu, kita copy saja. Oke, udah ketemu ya kawan-kawan ya. Yang pertama, di sini ada namanya rasio debt equity ratio. Jadi debt equity ratio ini adalah membandingkan seberapa besar utang dibanding dari modal dasar kita. Jadi misalnya kita mempunyai usaha, modal usahanya 20. Modal inti yang kita punya ada 5 juta. Berarti 15 juta lagi dari mana? Ya dari utang kan ya. Jadi perbandingannya adalah 5 juta dibanding 15 dari utang kan seperti itu. Mari kita bandingkan. Jadi semakin ini jadi DER itu atau debt equity ratio ini semakin besar koefisien, artinya semakin besar nilai utangnya, seperti itu ya. Debt equity ratio, oke, debt atau utang, total utang dibagi ekuitas rasio terus. Oke, ketemu 436%, artinya jumlah utang atau jumlah liabilitas adalah 4 kali lipat dari total ekuitas. Ini PTPP 3 kali lipat dari ekuitasnya. Waskita
5 kali lipat dari ekuitasnya. Untuk Wika 2 kali lipat dari ekuitasnya, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat untuk jumlah rasio utangnya yang paling tinggi adalah waskita, yang paling rendah adalah Wika. Seperti itu. Ini semakin besar berarti rasio utangnya semakin besar. Seperti itu ya. Oke, seperti apa yang sudah saya info tadi, kita tidak hanya bisa mengukur suatu emiten hanya dengan jumlah utangnya saja, tapi khusus untuk BUMN karya ini bagaimana bisa mengelola atau kemampuan membayar hutangnya. Dan kita akan membandingkannya dengan utang jangka pendek. Nah, ini adalah sangat kritikal ya, yang harus dibayar atau perusahaan bayar kurang dari setahun, itu kan sangat kritikal sekali ya. Makanya perbandingan rasio bayarnya itu dibandingkan hanya dengan liabilitas jangka pendeknya, seperti itu. Current ratio adalah kemampuan membayar hutang jangka pendek dari aset lancarnya. Artinya, aset lancar itu mampu nggak ya untuk membayar liabilitas jangka pendeknya, liabilitas yang harus dibayar dalam 1 tahun. Mari kita hitung ya. Total aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Anda mengukur likuiditas itu dengan liabilitas jangka pendek. Oh, ternyata untuk saham ADI ini di tahun 2019 kuartal keempat dia masih aset lancarnya itu masih mampu untuk mengcover seluruh utang-utang jangka pendeknya. Kita bagi saja. Ya, kalau kita lihat di sini rasionya lebih dari 100%, artinya aset lancarnya masih mampu untuk membayar utang jangka pendeknya. Namun kita tidak fair ya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, karena persediaan itu adalah komponen bahan baku yang susah untuk dicairkan, ya kan? Jadi komponen aset lancar itu ada piutang, kas, dan persediaan. Dari ketiga itu yang susah untuk dijual adalah persediaan, yang lebih mudah untuk dicarikan adalah kas dan piutang. Maka kita mengeluarkan komponen persediaan, ya kan? Maka kita sudah mengurangkan tadi di sini ya. Maka kita membandingkannya dengan ini ya. Ini dengan utang jangka pendek. Mari kita hitung. Aset lancar karena persediaan dibagi utang jangka pendeknya. Oke, kita bagi. Kita copy saja. Oke, jadi dengan mengeluarkan komponen persediaan atau komponen bahan baku, ternyata perusahaan ADI ini masih mampu untuk mengcover utang jangka pendeknya. Masih cukup sehat ya kawan-kawan ya. PTPP juga, namun ini waskita. Waskita itu sudah di bawah dari aset lancar dikurangi persediaan itu. Ini cukup warning lah ya, karena sudah di bawah utang jangka pendeknya jauh lebih besar dari aset lancar dikurangi persediaan, seperti itu. Jadi aset liquidnya lah ya. Untuk Wika juga masih cukup sehat di tahun 2019 kuartal keempat, seperti itu ya. Oke, ini rasio-rasio yang mungkin perlu kita cermati di quick ratio ini ya, karena ini cukup berpengaruh pada likuiditas perusahaan BUMN karya ini. Nah, untuk cash ratio ini adalah untuk mengukur seberapa kuat kas untuk membayar utangnya. Oke, kita bagi saja kas dibagi liabilitas jangka pendek. Oke. Nah, sini ya kawan-kawan, semakin besar kasnya berarti sebenarnya semakin bagus. Tapi coba kawan-kawan lihat dari segini banyaknya perusahaan, kita ukur di kuartal 4 tahun 2019, yang paling sehat mana kawan-kawan? Nah, Wika ya kawan-kawan ya. Dia rasio utangnya kecil, ya kan?
Dan kemampuan bayarnya, likuiditasnya juga cukup tinggi. Kasnya juga besar seperti itu. Yang kedua ada PP. Ya, likuiditasnya juga tinggi. Seperti itu. Untuk ADI ini tengah-tengah lah ya, dan yang paling cukup membahayakan adalah di waskita seperti itu. Ini untuk 2019 kuartal keempat ya kawan-kawan, sebelum pandemi. Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk yang di kuartal keempat. Kita cek. Nah, sini. Maaf ini untuk maksudnya tahun 2020 kuartal ketiga. Cukup memprihatinkan. Jadi dengan masuk ke tahun 2020, rasio utangnya semuanya malah kenaikan ya, baik ADI, PTPP, waskita maupun Wika, semuanya mengalami kenaikan rasio utang. Dan yang cukup membahayakan ini, quick ratio-nya semuanya di bawah 100%. Nah, artinya tingkat likuiditasnya sangat rendah, cukup rendah. Dan ini yang sangat warning ya, terutama ini 78% kemampuan bayar utangnya. Mungkin memang bisa lah ya untuk BUMN negara ini mungkin ada corporate action, entah menjual asetnya atau merestrukturisasi utangnya, jadi utang jangka pendek dialihkan jadi jangka panjang, di jangka waktunya diperpanjang lagi, seperti itu kan mungkin bisa. Itu nanti adalah internal dari perusahaan. Tapi melihat dari kuartal ketiga tahun 2020 ini sangat cukup memprihatinkan rasio membayar utangnya. Dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa SWF itu sangat gencar atau sangat dibutuhkan, sangat di-up oleh pemerintah. Mungkin salah satunya untuk mendukung likuiditas dari perusahaan-perusahaan BUMN karya ini, sehingga BUMN karya ini terus eksis, terus bisa membangun kelangsungan dari proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa lebih cermat, lebih cerdas, lebih teliti lagi dalam menerima informasi. Bagaimana informasi yang beredar itu kudu kita kaji lagi, kudu kita hitung benar-benar berdasarkan laporan yang ada. Dan ini sudah saya paparkan ya. Jadi untuk klaim Lo Keng Hong tadi mengenai utang, memang benar utangnya triliunan. Tapi di tahun 2019 likuiditasnya cukup baik, cuma di pas pandemi ini memang likuiditasnya sangat rendah. Likuiditas itu apa? Atau kemampuan membayar utang. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, seperti itu dulu pembahasan kita tentang BUMN karya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Sekali lagi kalau mau mendownload Excel ini akan saya share di kolom komentar. Silakan sampean kawan-kawan belajar. Bisa mengisi sendiri, bisa kawan-kawan isi dengan emiten-emiten yang lain, seperti itu. Langsung ada rumusnya, sangat mudah sekali. Dan apabila kawan-kawan berkenan, sekali lagi minta bantuan untuk share, subscribe, maupun like untuk mendukung channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.